Nama Woyo, nama lengkap sih Siswoyo. Di Bangkayu sebagai wakil ketua. Dulu dimulai oleh anak-anak muda di tahun 2017 tuh sebanyak 3 orang ya. 2017 tuh 3 orang yang pengen belajar karena anak muda sekarang kan lebih terpacu oleh perkembangan teknologi ya. Di situ aja sih mulainya. Ya awalnya kita ngelapak itu di pusat-pusat keramaian, tempat-tempat wisata. Itu kita buka-buka lapak sambil memancing teman-teman yang lain ya buat lebih kreatif khususnya untuk Bangka Belitung ya. Lebih berani dalam berkreasi ya. Sekian lama berjalan kita milih mahoni karena mahoni itu lebih mudah untuk pengerjaan, terus secara estetik kayu dia lebih dapat. Terus memang untuk di Bangka Belitung sendiri untuk mahoni masih belum termasuk kayu yang gampang dicari ya, masih langka. Dulu pernah pakai kayu dari bongkaran rumah lama, kayak kayu endemik Bangka, kayak nyato atau merantih ya. Cuman karena keterbatasan bahan dan pengolahannya agak susah, jadi kita geser ke mahoni. Menurut penuturan dari Woyo, selama proses pembuatan produk-produk Bangkayu tetap menggunakan bahan kimia. Namun, untuk basic makanan menggunakan bahan food grade, dan untuk produk-produk seperti souvenir jam atau perlengkapan lainnya tetap menggunakan finishing kimia. Ya setelah itu kita ikut pameran, awalnya kecil-kecil sih, yang tingkat yang diadain di pemerintahan, di event-event tertentu kita pernah ikut. Terakhir kita ikut di pameran TEI, Trade Expo Indonesia, itu yang datang eksportir semua sih, eksportir sama importir ya, buyer. Kita udah melalui fase kesana sih. Ekspor sendiri karena persyaratan ekspor kan lumayan ribet, istilahnya lumayan panjang ya stepnya, dan butuh cost lebih, butuh effort lebih untuk bisa nyampe grade ekspor. Nah kita lagi mengupayakan hal tersebut karena untuk di Bangka Belitung sendiri ekspor dari craft ini masih sangat sedikit ya. Kebanyakan kan makanan atau hasil mineral ya yang diekspor. Itu aja sih. Itu lagi diproses lah. Sementara kita ada request kemarin dari Jepang dan interestnya sebenarnya sih banyak interest, cuman kendala kita di stok yang belum ready. Jadi memang banyak sih persiapan yang harus disiapin untuk menuhin pasar ya. Ya emang untuk di pasar lokal kita agak kurang dilirik karena produk kita emang agak gesernya ke Eropa dan Timur Tengah gitu. Ada beberapa produk unggulan yang memang untuk produk craft yang ngambil motif kulit utuh itu alhamdulillah baru kita. Ini ada beberapa produk sih yang jadi unggulan itu kayak jam, mangkok, toples, terus pen holder, asbak, itu juga lumayan sih. Minat dari pembeli itu lumayan. Dia khusus kulit kayunya masih nempel, boleh saya pegang? Oke. Ini estetika kayunya masih melekat dari pohon, istilahnya langsung nempel kulitnya. Jadi ini agak ekstrim sih, lebih ke natural sih kayunya. Dan cuman kita yang baru
bikin ini. Kita mulai dari pengambilan bahannya. Bahannya sendiri kita dapetin dari teman-teman Perkim atau DLH yang nebangin pohon mahoni di pinggir jalan, yang biasanya pohon itu kan buat penghijauan ya. Nah, karena ada pemangkasan perawatan gitu. Nah, pohonnya itu biasanya dibuang. Setelah dibuang, kita lihat itu nggak kepake, jadi kita manfaatin terus dipotong sesuai ukurannya. Dipotong ya, ukurannya kurang lebih menyesuaikan. Memang dia ada beberapa size. Untuk yang paling besar itu tingginya di 25 cm sampai 15 cm kecilnya. Nah, untuk diameter sendiri ada di 15 cm. Terus di belakangnya kita bor buat naruh mesin jamnya, disesuaikan dengan ukuran mesin. Baru nanti untuk depannya kita kasih angka sama jarum. Nah, sebelum itu ini di finishing dulu. Kulitnya kita olah dulu, terus diperiksa lagi, kemudian baru bisa tahap pemasangan mesin dan jarumnya. Depannya sendiri sih kita pakai akrilik bening, jadi nggak mudah pecah dia. Pemilihan bahannya sendiri sih teman-teman harus seleksi karena diameternya harus menyesuaikan sama ukuran lubang sama mesinnya gitu. Ke masyarakat ya, artinya ya masyarakat. Jadi karena basic Bang Kayu berdiri itu nggak pakai modal besar ya, modal nekat aja. Jadi kita coba memancing generasi buat gabung. Jadi ada beberapa yang kebetulan punya ketertarikan di bidang kayu, ya mereka ikut gabung. Akhirnya kita bisa merekrut tenaga kerja ya. Ada beberapa. Terus dari sisi pemerintahan, kita coba bantu pemerintah untuk ngebaca potensi ekonomi kreatif ya pasca timah gitu sih, pasca tambang. Kalau ada ukuran-ukuran tertentu yang masih bisa kita olah, itu kita olah. Nah, kalau emang dia udah benar-benar nggak bisa dipakai lagi, terus kayak sisa serbuk kayu itu, kebetulan ada temen yang nampung itu, dia buat pupuk buat tanaman gitu. Jadi akhir dari limbah ini sebenarnya nggak kebuang habis, cuman ada beberapa yang kita recycle ulang lagi gitu sih. Harapan ke depan sih kita bisa buka pasar ya, terutama pasar internasional. Ya sementara kita masih garap untuk pasar domestik dulu ya, pasar lokal. Jadi karena untuk kendala kita emang dari dulu itu pasar. Sementara ketertarikan untuk produk-produk kita itu ada di luar sih. Nah, di luar kan butuh spek dan stok yang banyak gitu. Selain pasar, di situ keterkaitannya sama bahan baku. Dari bahan baku sendiri kita masih ngandalin dari, kalau untuk lokal kita masih ngandalin dari pengembangan di pinggir jalan itu sendiri sih. Dan itu kalau emang untuk ekspor belum cover ya, belum cover kebutuhan produksinya gitu. Harapannya sih kita bisa ready stock dan bisa buka pasar di luar, jadi produk unggulan dari Bangka Belitung, khususnya Indonesia pada umumnya. Itu aja sih.
Oke, makasih. Saya Woyo dari Bangkayu Babel. Ya, itulah cerita kami untuk sampai dengan hari ini. Semoga bisa jadi masukan dan motivasi ya buat teman-teman yang lain yang sedang berusaha ya, bergerak memulai usaha, terutama di bidang kayu atau di bidang yang lain gitu. Kalau ada yang mau gabung ya silakan, monggo datang ke komunitas kita, dan harapannya kita bisa maju bareng lah gitu. Oke, thank you.